Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Salah satu toko ponsel dan aksesoris di Tarakan terbakar. Puluhan sepeda motor di Samarinda terjaring razia operasi Patuh Mahakam 2025. Salah satu pelanggarannya menyelonong kabur saat petugas lengah. Parkir elektronik di Pasar Sanggam Berau hingga kini masih belum difungsikan karena sejumlah sebab. Sikap tidak terpuji dan tidak bertanggung jawab ditunjukkan seorang wanita pengendara motor yang terjaring operasi Patuh Mahakam 2025 di kawasan Jalan Gatot Subroto, Sungai Pinang, Samarinda, Senin sore. Awalnya wanita yang berboncengan dengan rekannya itu terlihat hendak memberhentikan laju kendaraannya. Tapi saat petugas lengah, wanita bermotor tanpa mengenakan helm itu tancap gas. Meski begitu, petugas tidak memburunya. Dari sudut lainnya, seorang pemotor juga hendak mengakali petugas. Akan tetapi upayanya tidak berhasil dan ia pun diberi sanksi tilang. Total sebanyak 45 pengendara yang terjaring dalam razia kali ini. Dari jumlah tersebut, pelanggaran terbanyak adalah melawan arah dan tidak mengenakan helm. Kalau besok hari ini kami penindakan operasi Patuh Mahakam 2025 hari ke-8. Kami ada penindakan sekitar 45 kendaraan, rata-rata melawan arus, kedua tidak mengenakan helm. Nah, kemudian tadi kan ada beberapa yang nekat menerobos Pak Kadet. Ini sebenarnya berbahaya atau tidak untuk pengendara? Siap. Jalur ini jalur sangat berbahaya, sudah sering kejadian kecelakaan, bukan sekali dua kali. Jadi kecepatan yang tinggi, sudah ada rambu petunjuknya, tidak boleh melawan arus atau satu lajur, terutama satu arah ya, Jalan Gatot Subroto. Selain sepeda motor, polisi juga menjaring 2 truk bermuatan. Keduanya dijaring karena muatannya dinilai berlebih. Bahkan petugas juga terpaksa menjatuhkan tilang karena surat kendaraannya sudah kadaluarsa. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Meski sudah dipasang pemberitahuan tentang larangan berjualan di fasilitas umum, namun sejumlah pedagang kaki lima di jembatan Manggar Balikpapan ini tetap membandel. Akibatnya mereka pun dirazia oleh Satpol PP pada Minggu malam lalu. Tidak hanya pedagang kaki lima, kafe remang-remang di kawasan Balikpapan Selatan dan Timur juga tak luput dari sasaran petugas. Untuk kali ini, Satpol PP tidak lagi memberi peringatan. Para pelanggar yang terjaring razia diberi tindakan tegas dan mereka harus menjalani sidang di pengadilan negeri. Ini kita sudah melakukan penindakan tadi di Simpang Pasar Sepinggan. Kita temukan pedagang yang melanggar karena di situ sudah jelas ada plang tidak boleh berjualan dan tidak boleh parkir kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kita sudah melakukan tindakan justisi. Nanti akan dilakukan pemanggilan ke pengadilan negeri di tanggal 24 jam 8 untuk diberikan sanksi atas pelanggaran tersebut. Dan setelah itu kita melakukan penyisiran kembali di area timur di jembatan Manggar, dan kami juga menemukan pelanggaran di sana, pedagang yang berjualan di Pasum Pasos. Satpol mengingatkan kepada para pedagang kaki lima, termasuk pemilik kafe,
agar menaati aturan untuk menghindari razia serupa. Amir Hamzah dan Riani Montini melaporkan dari Balikpapan. Sejumlah beras berbagai merek diambil sampelnya oleh tim Satgas Pangan. Itu mereka lakukan saat melakukan sidak ke sejumlah distributor di wilayah Tanjung Redep, Berau, Senin siang. Gerak cepat ini dilakukan oleh tim Satgas Pangan menyusul maraknya berita tentang peredaran beras oplosan. Meski sudah bergerak cepat, namun tim Satgas gabungan belum menemukan indikasi beras yang dicurangi. Untuk memastikan, sampel beras yang diambil akan diuji oleh Badan Urusan Logistik atau Bulog. Kita lanjut hasil rapat di Satgas Pangan kemarin, ada isu nasional tentang beras oplosan ya. Beberapa merek dan temuan kementerian itu kan ada 200 lebih ya. Nanti kita lihat di lapangan sekarang. Jadi sasaran kita yang pertama adalah distributor yang ada di Berau, waralaba nasional di rumah penanganan komedi, kios, termasuk juga beras yang dikatakan Malaysia. Nah, dari titik itu kita kasat mata belum ada sih. Sementara itu, salah seorang warga mengaku belum mengetahui isu terkait peredaran beras oplosan. Namun begitu, warga tetap berharap pemerintah bisa mencegahnya agar warga tidak diliputi keresahan. Pemerintah cepat bergerak begitu supaya dia istilahnya tidak menyebar kemana-mana. Oke. Nah, isu beras oplosan sendiri ini Bapak sebelumnya sudah tahu atau baru tahu nih Pak? Baru tahu. Baru tahu nih Pak ya. Iya. Nah, setelah mengetahui isu ini bagaimana Pak tanggapan kita Pak? Sebenarnya kita masyarakat itu memang istilahnya cari beras yang murah lah sesuai dengan standar, ya kan? Bang istilah kita cari yang tidak sesuai standar. Jika hasil uji menemukan beras oplosan, maka pihak distributor diminta mengembalikan seluruh beras tersebut ke pemasok utamanya. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.